Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sampai ke pertemuan ke-6, yaitu metode seleksi peubah untuk high dimensional data, jadi data dengan banyak variabel. Seleksi data dengan banyak variabel ini sekarang sangat dimungkinkan dengan adanya perkembangan komputer. Jadi mungkin di masa lalu merupakan sesuatu yang cukup sulit, tapi sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan komputer, RAM-nya makin tinggi, makin mudah. Di sini kita seperti biasa pendahuluan package yang akan kita gunakan ada ini, Broom, ini cuma untuk tampilan, GLMNet. Di sini kita akan ada metode lasso dan reach dari package GLMNet ini, kemudian GLMNet utils, package tambahan dari GLMNet yang memungkinkan sintak GLM bisa diinput dengan menggunakan objek data frame. Jika kita tidak menggunakan GLMNet utils ini, data yang kita masukkan harus berupa matriks. Kemudian ada lagi labs, ini kita akan gunakan untuk fungsi rec subset ya. Ini digunakan untuk metode base forward. Kemudian ada ggplot. Ggplot ini untuk menampilkan plot-plot ya. Kemudian VARBS ini untuk sumber dataset leukemia yang akan digunakan dalam praktikum ini. Ini untuk melakukan instalasi, di copy, dimasukkan ke R-nya ya. Kemudian ini kalau misalkan teman-teman sudah pernah install di pertemuan berikutnya ya tinggal dihapus saja seperti biasa. Jangan lupa di load package-nya. Dan kalau ini seperti yang sudah sering dijelaskan, package ini tidak harus di load semuanya. Anda bisa memanggilnya dengan nama package _22 kali fungsi. Kemudian ini data yang akan digunakan adalah dataset leukemia yang berasal dari package VARBS. Ini ada 3571 gens, yang ini jadi variabelnya, jadi peubah X-nya ya, dari 72 pasien. Jadi datanya benar-benar banyak variabel tapi banyak kolom, banyak variabel tapi sedikit sekali row-nya, cuma 72. Tapi ini wajar karena istilahnya untuk mapping genetik itu masih sampai sekarang masih sangat mahal. Dan ini datanya kita masukkan leukemia, package-nya VARBVS. Oke, sepertinya saya salah tulis di sini ya, bukan VARBS tapi VARBVS ya, sini yang betul ini salah, tapi ini nggak mempengaruhi sintaksnya karena di luar sintaks ini. Oke, kalau dilihat dari kelasnya, data itu berupa list. Jika dilihat, ini listnya ada dua, yaitu Y dan kumpulan dari X. X-nya terdiri 1 sampai 72 dan ada baris 1 sampai baris 72 dan ada kolom 1 sampai kolom 3571. Kalau kita lihat kelasnya masing-masing, Y ini berupa numerik, Y yang ini ya. Sementara X ini dia berupa matriks array. Yaitu perlu berhati-hati karena data yang digunakan untuk package GLM-nya itu berupa matrik, bukan merupakan data frame. Namun karena di sini kita menggunakan GLMNet utils yang mengakomodasi penggunaan data frame, kita bisa ubah ini dataset leukemia yang berupa list ini jadi data frame. Ini masing-masing data frame dikeluarkan, Y-nya, X-nya, kemudian dimasukkan ke sini. Leukemia Y ini dikeluarkan dari
list leukemia kemudian dijadikan suatu variabel yang namanya Y. Sementara leukemia X dimasukkan semuanya tanpa diubah jadi variabel tertentu. Perlu diingat, yang di atas leukemia Y ini adalah berupa numerik, sementara ini berupa matriks. Nah, ini semua sudah berupa data frame ya. Kemudian kalau dilihat variabelnya satu-satu, ini sudah numerik. Kalau dilihat datanya, ini ada panjang sekali ya. Nah, si Y-nya ini 01, 0 menunjukkan tidak ada leukemia, 1 ada leukemia. Banyak sekali. Nah, ini ada metode forward selection. Ini digunakan fungsi rect subset dari package lab. Nah, di sini ada argumen yang digunakan adalah nvmax. Ini nvmax ini adalah menunjukkan banyaknya pupa atau subset yang bisa dimasukkan ke model. Karena data leukemia memiliki 72 observasi, maka pupa yang dimasukkan tidak bisa lebih dari 71 pupa. Karena kita juga harus menyediakan tempat untuk beta 0 ya. Kan ada yang bersama, kan ada beta 0. Kemudian kalau di regresi misalkan dari 2 pupa kan dia ada beta 0 Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1. Nah, di sini karena kita datanya cuma sampai 72 baris, kita siapkan cuma sampai segitu, cuma sampai 71 pupa karena harus ada satu yang buat beta 0. Nah, metodenya di sini sebenarnya bisa macam-macam, ada forward, ada backward. Backward nggak mungkin di sini, karena kalau backward tuh dari maksimal peubah yaitu 3521 turun ke bawah, tapi itu nggak mungkin karena data kita cuma 72 pasien, 72 observasi. Nah, di sini kan ini modelnya ya. Hasil regresi subset ini dimasukkan sebagai suatu model forward. Nah, model forward di sini, model forward itu di sini dikeluarkan nilai BIC-nya, Bayesian Information Criterion kalau nggak salah. Di sini dikeluarkan isinya, kemudian dimasukkan sebagai suatu jadi data frame di mana nilai BIC dari model ini, masing-masing model ini BIC-nya dimasukkan sebagai peubah variabel BIC. Sementara yang ini adalah sebenarnya cuma sequence along. Jadi intinya dia membuat sequence data terurut mulai dari 1 sampai ini kan defaultnya ya. Membuat angka terurut 1 sampai sekian tergantung banyaknya ini summary BIC-nya. Karena di sini summary BIC-nya adalah nvmax-nya 71, di sini juga akan 71. Jadi dia di sini subset ini dan kemudian dia dimasukkan ke subset. Ini isinya cuma angka 1, 2, 3 sampai 71. Nah, angka BIC-nya di sini kemudian jadikan satu data frame dengan nama base forward. Nah, di sini ditampilkan data frame base forward ini ditampilkan isinya. Jadi kelihatan di sini kalau pakai satu variabel berapa BIC-nya sampai terakhir di sini adalah ini yang ke-70 dan yang ke-71. Ke-71 udah infinity ya, data hingga. Bagaimana taunya? Ya kita lihat aja. Ini kan base forward kan bentuknya adalah suatu data frame. Kita bisa keluarkan di sini. Kita base forward baris 70 dan baris 71. Hasilnya ini. 70 nilainya minus 5000, yang 71 infinity. Nah, BIC ini salah satu ukuran kebaikan modelnya. Dia nilainya kalau makin kecil biasanya makin bagus. Ini kalau kita mengeluarkan koefisiennya dimasukkan ke curve forward. Nah, ini kalau ditampilkan curve forwardnya. Koefisiennya sendiri ada 71 ya di sini. Di sini ada beta 0-nya, intercept.
jadi nih koefisiennya masing-masing. Jadi dari 3571 X tadi yang dipakai adalah X183, X218, X235, X287 dan seterusnya sampai ini. Jadi ini ada salah satu metode seleksi toba. Kemudian kita ada juga lasso dan ridge. Lasso dan ridge ini menggunakan sintaks yang sama karena GLMNet di sini ridge sama ElasticNet menggunakan rumus yang sama, yaitu ini. Di sini persamaan ini, jika alfanya sama dengan 0, ini alfanya sama dengan 0, maka ini kan hilang. Kemudian ini lambda kali ini beta mutlak 2 kuadrat. Tapi jika misalkan alfanya sama dengan 1, di sini ini kan jadi 1 min 1 0, sini hilang, maka ini jadi lasso. Dan ada juga yang nanti akan disampaikan di pertemuan ke-7, praktikum ke-7, yaitu ElasticNet, yaitu alfanya antara 0 dan 1. Nah, di sini metode lasso ini dijalankan dengan menggunakan fungsi gv.glmnet dari package glmnet. Ini argumennya alfanya 1, kemudian ada juga nih ada kemudian memilih parameter penalti lambda terbaik dan menggunakan cross validation atau validasi silang dengan menggunakan kriteria yang dipakai, misalkan deviance atau AUC. Di sini ada juga argumen enforce yang menunjukkan jumlah lipatan pada cross validation. Jika teman-teman ingin mempelajari, dan kalau di di UTS tahun lalu saya dapat soalnya ini, apa makna dari cross validation. Teman-teman bisa melihat lebih jelas pada video yang pada link berikut. Satu hal yang perlu diingat bahwasanya cross validasi itu dia adalah metode resampling ya. Jadi metode resampling ini kan selalu digunakan random ya. Maka jika ingin menampilkan data yang sama antar running program, teman-teman harus mengatur suatu sheet tertentu. Sini saya pilih sheet 5816. Ini ada 2. Sini glmnet adalah fungsinya. Kemudian ini y, kemudian titik, tilde, kemudian titik, koma. Nah, ini maksudnya adalah y ini sebagai model dari semua X yang ada di data frame leukemia. Minggu lalu sudah ada yang menanyakan apa maksudnya titik ini. Sebenarnya kalau teman-teman mau ngetik semuanya itu bisa aja. Tapi ya mengetik sekitar 3571 X itu kan ya agak capek. Jadi alhamdulillah ini sudah dipikirkan oleh yang bikin package-nya, jadi pakai titik saja. Ini alfanya 1 untuk ini tadi lasso tadi ya. Kemudian type of measure-nya, metode kebaikan modelnya adalah deviance. Ini metode kebaikan modelnya, kalau yang bawah ini AUC. Family-nya apa? Family-nya adalah binomial. Kenapa binomial? Karena dia y-nya adalah 01. Kalau misalkan ada juga yang lain, misalkan Gaussian, misalkan y-nya itu adalah cenderung normal ya, bukan binari 01, maka teman-teman di sini pakainya Gaussian. Ada banyak sekali family yang lain. Saya lupa detailnya. Tapi kalau teman-teman search di sini GVGLMNet di help, nanti bisa teman-teman tahu family-nya apa saja. Nah, di sini enforce di sini adalah berapa jumlah lipatan untuk cross validasinya. Kita pilih 5. Jadi kalau misalkan 5 itu nanti kita pilih. Jadi data itu dipotong menjadi 5 buah. Lalu artinya 20% kan. 20% data pertama dikeluarkan, 80% lainnya digunakan sebagai data training. Lalu yang 20% yang diambil pertama tadi jadikan data tes. Lalu kemudian untuk yang running berikutnya, karena dia itu iterasi ya di sini, akan diambil 20% data kedua, kemudian
yang 80% lainnya sebagai data tren, kemudian dites dengan 20% data kedua, dan seterusnya sampai selesai. Di sini teman-teman setelah sintak dilanjutkan, teman-teman bisa langsung membuat plotnya. Kemudian di sini keluar plotnya. Nah, titik garis-garis nanti akan dijelaskan, ada penjelasannya di bawah sini ya. Ini yang untuk yang model AUC tadi, ini dari garisnya. Nah, titik-titik ini, titik-titik garis putus-putus itu menunjukkan, garis vertikal putus-putus menunjukkan nilai lambda optimum berdasarkan kriteria yang dipilih. Jika menggunakan AUC yang ini, maka nilai lambda optimum berdasarkan nilai AUC terbesar. Nah, ini kan terbesar dekat dengan 1 ya. Atau malah ini antara dekat dengan 1 atau 1 sendiri. Sedangkan menggunakan deviance, nilai lambda optimum dipilih berdasarkan nilai deviance terkecil. Selain itu, kriteria lambda optimum bisa dipilih berdasarkan lembar selang terkecil pada garis setiap titik, sehingga garis vertikal yang satunya menandakan hal tersebut. Jadi, yang sini menunjukkan nilai deviance terkecil, sementara yang di sini menunjukkan yang selang terkecil pada garis setiap titik. Ini selang terkecil. Ada ini yang terbawah nilai deviance terkecil atau yang selang terkecil. Nah, di sini kita juga bisa memilih berdasarkan argumen tertentu. Nah, argumen tertentu biasanya ada yang lambda minimum, perubahan yang dipilih berdasarkan nilai lambda optima, atau lambda 1S perubahan yang dipilih berdasarkan nilai lambda yang memiliki selang terkecil. Teman-teman bisa pakai ini atau bisa pakai ini. Lalu bagaimana cari sebenarnya berapa sih lambda minimumnya? Atau mungkin teman-teman bertanya, apa itu lambda? Lambda itu kalau melihat dari persamaannya adalah ini. Berapa sih lambda ini? Lambda yang meminimumkan ini. Berapa sih lambdanya? Nah, di sini adalah lambdanya. Bagaimana cara tahu lambdanya itu berapa? Ini kan kita mengeluarkan koefisiennya ya, tapi berapa lambdanya nanti akan ada di yang paling bawah, di keterangan paling bawah. Berapa sih lambda minimumnya? Atau mungkin lambda 1 SE-nya? Nanti ada di bawah. Nah, lalu kita pakai metode Ridge. Ini sama seperti di atas, ini cuma saya tampilkan sebagian karena teman-teman bisa mencoba sendiri. Ini bedanya yaitu tadi alfanya 0. Ini yang lainnya sama. Ini keterangan juga sama. Kenapa dipilih ini? Karena nilai AUC-nya terbesar atau yang memiliki. Ini ada 2. Untuk selanjutnya kita adalah metode Ridge. Di sini metode Ridge sebenarnya bukan metode seleksi, tapi metode untuk mengatasi multikolinearitas. Metode ini nanti akan membantu memperoleh seleksi buah yang lebih baik jika digabungkan dengan metode lasso. Itulah yang akan namanya disebut dengan metode elastic net yang akan dibahas pada praktikum ke-7. Di sini sama seperti tadi modelnya dan lain-lainnya sama, cuman bedanya dia adalah alfanya 0 dan di sini kita bisa plotkan secara langsung juga. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bagaimana cara tahu nilai lambda min atau lambda 1 SE yang meminimumkan tadi. Di sini bisa kita lihat pakai ini. Nama objek modelnya ini, kita akses lambda minimumnya atau mungkin lambda 1 SE-nya. Cukup besar ya. Jadi mungkin itu untuk pertemuan ke-6. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi secara sinkronus.